Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A dan 9B, kita bertemu lagi pada materi Al-Quran Hadis. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke materi yang lain ya, marilah kita bersama-sama buka pada pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Anak-anakku semua, marilah kita lanjutkan pada materi kita pada pertemuan yang ketiga ya. Meskipun pertemuan pertama kemarin salah materi, tidak masalah ya. Jadi kita pertemuan ketiga ini akan kita lanjutkan lagi masih di bab 1, yaitu materi mad badal, mad tamkin, dan mad farki. 3 mad hari ini akan saya jelaskan. Pada pertemuan kemarin tentang mad silah, jangan lupa tugasnya ya. Hari Selasa dikumpulkan, tolong untuk ketua kelas. Tugas yang pertemuan kemarin membuat contoh mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Langsung saja kita ke mad badal, mad tamkin, dan mad farki di halaman 7. Silahkan dibuka. Mad badal, arti secara bahasa. Secara bahasa ya bisa dilihat di situ ya. Badal atau ganti mad badal. Badal artinya ganti ya. Mad artinya panjang ya kan, mad artinya panjang, badal artinya ganti. Secara istilah yaitu memanjangkan suara pada huruf hamzah ketika bertemu dengan huruf mad. Ya, diingat-ingat, saya ulang lagi. Jadi mad badal itu adalah memanjangkan ya, memanjangkan suara pada huruf hamzah ketika bertemu dengan huruf mad. Ya. Nah, contohnya di sini seperti apa? Gini ya. Jadi mad badal itu ya, terjadinya mad badal itu apabila ada 2 hamzah. Ini saya contohkan di sini. Ada 2 hamzah. Ya. Ada 2 hamzah yang bertemu, hamzah pertama berharokat fathah dan hamzah yang kedua berharokat sukun. Contohnya pada lafadz amana. Di sini ada hamzah berharokat fathah dan hamzah berharokat sukun. Maka hamzah yang kedua ini ya, hamzah yang kedua ini akan diganti ya, akan diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat pada hamzah yang pertama. Wes, saya ulang lagi ya. Jadi mad badal itu terjadi apabila ada 2 hamzah. Yang pertama berharokat, yang kedua berharokat mati atau sukun. Maka hamzah yang kedua ini makanya artinya pengganti, badal itu ganti. Maka hamzah yang kedua ini diganti sesuai dengan harokat pada hamzah pertama. Pada lafadz amana ini hamzah yang pertama berharokat apa? Fathah a ini loh ya. Maka hamzah yang kedua ini diganti sesuai dengan pasangannya fathah. Kalau pasangannya fathah apa? Alif toh ya, maka menjadi bacaannya amanaannya jadi panjang. Dari mana bacaan panjang ini? Karena hamzah yang kedua diganti alif. Amana. Maka inilah yang disebut dengan mad badal. Jadi mad badal itu adalah apabila ada 2 hamzah. Hamzah yang pertama berharokat, hamzah yang kedua sukun. Maka hamzah yang kedua harus diganti sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Contohnya pada yang kedua ya, akmana ini fathah, yang kasroh ikmanan. Nah, ikmanan aslinya ikmanan. Kenapa jadi imanan? Karena hamzah yang kedua ini diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokatnya. Kalau kasroh pasangannya dengan apa huruf madnya? Ya toh, ya, maka menjadi imanan. Begitu juga dengan dhammah. Uktia menjadi utia. Itu namanya bacaan mad badal. Jadi sekali lagi mad badal itu secara bahasa kan mad panjang, badal artinya pengganti
ya. Jadi secara istilahnya yaitu bacaan panjang, ya wis saya jelaskan secara apa ya, istilahnya secara lebih rinci biar sampean paham. Bisa dicatat lagi enggak apa-apa. Mad badal itu yaitu bacaan panjang yang terjadi apabila ada dua hamzah. Hamzah yang pertama berharokat di sini boleh fathah, boleh kasroh, boleh dhammah, ya. Dan hamzah yang kedua ini berharokat sukun. Maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat pada hamzah pertama. Kalau hamzah pertama berharokat fathah diganti dengan alif. Kalau hamzah yang pertama berharokat kasroh diganti dengan ya sukun. Kalau hamzah yang pertama berharokat dhammah dengan wawu sukun. Itulah yang disebut dengan bacaan mad badal. Paham ya? Nah, bisa dipahami nggih ya. Jadi itu namanya mad badal, pengganti. Ya. Contohnya tadi mana menjadi amana, ikmanan menjadi imanan. Kalau yang dhammah uktia menjadi utia, itu namanya mad badal. Paham ya? Kemudian yang kedua mad tamkin. Kalau waktunya tidak cukup nanti 2 mad saja tidak masalah. Yang kedua mad tamkin. Mad ya secara bahasa artinya panjang, tamkin artinya penetapan. Itu secara bahasa. Mad panjang, tamkin penetapan. Sedangkan secara istilah mad tamkin adalah bacaan panjang atau bacaan mad yang terjadi apabila, bisa difahami ya, pelan-pelan saya jelaskan biar kalian paham. Bacaan panjang apabila ada dua huruf ya. Yang pertama berharokat tasdid dan kasroh dan bertasdid. Dan ya yang kedua berharokat sukun. Maka inilah yang disebut dengan bacaan mad tamkin. Dan yang kedua berharokat sukun ya. Dan bertemu dengan dalam satu kalimat. Maksudnya ya ini tidak terpisah. Jadi dalam satu kalimat. Hayyitum. Ya, kali lagi saya jelaskan lagi. Mad tamkin yaitu apabila ada dua huruf ya. Ya yang pertama berharokat kasroh dan bertasdid, dan ya kedua berharokat sukun dalam satu kalimat. Nah, cara membacanya 2 harokat. Contohnya pada lafaz huyyitum. Huyyitum ditetapkan di apa ya namanya? Dimasukkan gitu ya, dijelaskan huyyitum. Huyyitum 2 harokat. Huyyitum 2 ketukan. Huyyitum. Nah, itu namanya bacaan mad tamkin. Lagi nabiyyin. Nah, pokoknya kalau ada 2 ya, satunya berharokat kasroh dan bertasdid, satunya sukun dalam satu kalimat. Itu namanya mad tamkin. Kayaknya 2 saja dulu ya, biar paham ya. Jadi saya ulang lagi. Tadi mad badal. Mad badal itu apabila ada 2 hamzah. Hamzah yang pertama berharokat, hamzah yang kedua berharokat sukun. Maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf yang sesuai dengan hamzah yang pertama. Itu mad badal. Yang kedua mad tamkin apabila ada 2 ya, huruf ya yang pertama berharokat kasroh dan bertasdid, yang kedua berharokat sukun dalam satu kalimat. Wes itu saja 2 saja. Ya 2 saja mad badal dan mad tamkin. Tugasnya seperti biasa saya kasih tugas kalian membuat mad badal, contoh mad badal 3 saja dan mad tamkin 3 saja, tetapi dalam bentuk lafadz. Tidak boleh hanya kata-kata saja, lafadz. Dicari di Al-Quran, di Juz Amma, silahkan dicari dalam bentuk lafadz ya, tidak boleh dalam bentuk ayat seperti itu panjang, tidak boleh hanya satu kata saja.
Itu saja sudah untuk pertemuan kali ini. Untuk mat farqi kita lanjutkan pertemuan selanjutnya saja. Jadi hari ini kita mempelajari 2 mat saja, yang penting paham. Mat badal dan mat tamkin. Tugasnya jangan lupa ya dikerjakan. Dan kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.